Tara turun ke jalan untuk bersama-sama dengan MK mengawal keputusan MK yang sudah final. Menurut kita bahwa keputusan MK itu adalah keputusan yang terbaik yang memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk kelak memimpin bangsa ini. Kita semua tahu bahwa bangsa ini terbentuk dari generasi muda mulai dari tahun 1928 sampai merdeka di tahun 45, yang pimpin adalah anak muda. Kemudian Bung Karno meminta 10 pemuda akan mengguncangkan dunia, baru satu saja yang hadir hari ini mewakili anak muda. Partai yang lain atau oknum-oknum yang lain ketakutan karena kalah. Ini sebenarnya kita melihat bahwa munculnya opini penggiringan opini untuk membatalkan keputusan MK itu karena ketakutan akan kekalahan mereka. Sedikit Bang, terkait dengan putusan MK, banyak pihak yang tidak setuju dengan putusan MK terkait dengan batas usia pencalonan. Menurut Nusantara sendiri apa Bang? Sebenarnya tidak banyak yang tidak setuju. Hampir rata-rata Gen Z dan hampir rata-rata masyarakat khususnya wilayah dari Sabang sampai Merauke sebagian besar menyetujui keputusan MK itu. Hanya oknum-oknum tertentu yang kemudian mengirim opini untuk menciptakan opini baru bagi masyarakat agar menolak keputusan MK ini. Padahal di dalam MK ini kan memutuskan bagi yang pernah menjabat atau sudah menjabat sebagai kepala daerah silakan menjadi calon presiden maupun wakil presiden. Sehingga menurut saya itu bukan keinginan seluruh masyarakat Indonesia. Itu keinginan oknum tertentu yang takut kalah di Pilpres 2024. Itulah bagian opini yang dilakukan. Oke, tambahan sedikit. Jadi hari ini kita bukan bicara Gibran, ingat, kita bicara anak muda. Ya, dengan adanya putusan ini memberikan ruang kepada kita kaum muda untuk tampil di eksekutif dan presiden dan wakil presiden. Dan ini luar biasa. Kenapa kita harus menolak? Ingat, ada 60 pemuda di luar sana yang siap tampil di kompetisi ini. Oleh karena itu, kami berharap teman-teman yang di luar sana jangan membuat opini-opini yang lain. Kami anak muda sangat setuju. Hari ini mungkin Gibran, besok saya, besok pacarmu, besok temanmu, besok ponakanmu bisa saja menjadi presiden. Kenapa kita harus menolak? Oleh karena itu kita harus mendukung putusan ini. Terima kasih. Saya pikir itu sudah tepat, Pak Sekjen. Jadi terakhirnya bahwa kita tetap Rumah Nusantara akan mengawal keputusan MK. Tambahan. Kita tetap akan mengawal keputusan MK, dan apabila memang ada oknum-oknum lewat Majelis Kehormatan MK ingin bermain terkait keputusan ini, maka kita akan datang dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Kira-kira seperti itu. Ya, ini pendek saja karena tadi saya sudah bicara. Saya mau bilang begini, sejak dari 3-4 tahun silam, pemerintah selalu mengkampanyekan terkait persiapan bonus demografi 2024. Yang itu adalah usia 40 tahun ke bawah, 17 tahun ke atas. Ya, dan tahu nggak, itu jumlahnya 52%. Artinya keputusan MK telah berpihak kepada kelompok mayoritas. Dan siapa yang mayor itu hari ini? Gen Z, kelompok anak muda dan milenial. Jadi keputusan yang dilakukan oleh MK beberapa waktu lalu adalah keputusan yang sifatnya menyambut bonus demografi 2024. Nah, jadi sebuah kewajaran kalau hari ini kemudian ada sekelompok parpol tertentu yang mengusung Gibran Rakabuming Raka karena sebagai ikon gitu loh. Tapi bukan harus Gibran saja, punya potensi semua kita. Bahkan di amar putusannya kan jelas tertera bahwa yang pernah menjabat sebagai kepala daerah dan sementara menjabat. Artinya logikanya saya yang datang dari kampung, teman-teman saya yang datang dari kampung, bupati dan wali kotanya punya kesempatan yang sama seperti Gibran di masa depan. Betul. Jadi ini harus disyukuri, bukan dihalangi. Bahkan menghalangi ini hanya karena mereka galau, karena mereka takut